Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan wa sahlan. Welcome to our channel. Iya. Ini channel pertama kita semua, kami semua, kita semua. Kita mau apakah? Kita mau review buku, ngobrol-ngobrolin tentang buku bagi para pecinta buku, biar nggak kebanyakan baca buku, jadi kita bisa saling tukar isi buku. Iya. Ya. Minimal kita memberi informasi, terus biar teman-teman yang tadinya nggak suka baca buku atau pengen baca buku tapi ini tentang apa sih gitu, nanti kita bagi informasi. Ini bagus nggak sih bukunya gitu? Ya. Kalau bagus nanti dibeli ya, ya. ke toko ini ya. Iya. Terus minimal syukur-syukur yang tadinya nggak suka baca buku jadi suka baca buku. Wah, itu kan lebih keren gitu. Karena kalau kita baca buku tuh rasanya nikmat ya Mbak ya. Nikmatnya apa ini Mbak Farah yang dirasakan nih? Jadi kalau menurut Pak Kures itu kan Pak Kures itu siapa ya? Sebaik-baik teman itu adalah buku. Jadi memang kalau misalnya lagi galau gundah gulana gitu ya, baca buku tuh enak gitu. Terus kadang kalau kita baca buku itu kalau saya sih kadang merasa benar-benar menjadi tidak tahu apa-apa, kadang itu menjadi luar biasa. Dan sering kali merasa sangat terhibur. Begitu. Kalau Mbak Nora? Ini beberapa anak-anak yang tanya ya. Jadi ada cerita ini dia itu lagi patah hati, kemudian dia itu kan patah hati kan, wah nangis, berdiam diri gitu. Tapi terus dia menemukan sebuah buku untuk menikah tidak untuk bahagia kalau nggak salah itu. Nah, dia baca itu dan ternyata dari situ dia bisa bangkit lagi, bisa move on. Itu padahal katanya sudah hampir menikah Mbak. Terus nggak jadi karena masalah itu dia terpuruk, dan alhamdulillah nanti tanggal 8 dianya nikah dan berkat buku itu dia bisa move on. Jadi pikirannya terbuka, nikah itu bukan hanya untuk bahagia aja tapi untuk dunia akhirat katanya, macam-macam itu. Padahal saya belum tahu nih, jadi saya juga penasaran itu bukunya gimana. Tapi itu saya udah nikah ya. By the way, ini sudah di Sudah. Itu berarti sangat inspiratif sekali bukunya ya, bisa membangkitkan seseorang yang sedang terpuruk. Wah, itu penulisnya jariahnya besar sekali. Terus kalau Mbak Nora, kapan kira-kira awal suka baca buku? Oh iya, kita belum kenalan. Oh iya. Ulangin. Gak usah. Gak apa-apa ya, kenalan di tengah-tengah. Oke, ya. Ini lain dari yang lain. Oke, perkenalan Mbak Farah dulu. Oh iya, saya Farah Mahfud, sekarang saya dipanggilnya Bu Mahfud karena sekarang saya dipanggil Bu Mahfud. Gitu ya, harus gitu ya. Kayak orang Inggris ya Pak ya. Dipanggil Nyonya Mahfud gitu ya. Oke. Saya Nuro binti Khalid. Saya pakai Bapak, nanti saya di akhirat itu panggilnya Pak El. Nah, suami saya namanya Ashar, oke? Oke, saya ulangi. Enggak apa-apa. Binti Ibnu Jauzi. Begitu ya, nanti biar nggak kebalik. Oke, tapi terkenalnya dengan Bu Mahfud. Terus ini gimana Mbak Nora awal suka baca buku gitu? Oke, awal saya itu dari kecil memang ya bapaknya itu banyak buku di rumah. Terus saya paling suka, kan anak-anak tuh paling suka diajak pergi ya Mbak ya. Nah, bapak saya itu pinter ngajak perginya ke toko buku. Pinter apa? Biar kalau buku kan misalnya ini mahal, ini terjangkau, tapi kalau jajan kan mau nggak mau kan harus beli ya. Nah itu kita inget banget waktu kecil tuh suka ke toko Toha Putra. Wah, penerbit Toha Putra sekarang ya, banyak sekali di Semarang. Salah. Salah. Hasan Putra. Toha Putra itu penerbit ya. Hasan Putra pas tokonya itu di samping Masjid Jami Kudus. Nah itu sering banget, saya suka banget di situ, luas, banyak macam-macam buku, dari kitab-kitab, buku-buku. Tapi sayang sekarang udah gulung tikar kan di toko busana muslim. Saya menyayangkan itu penuh kenangan sebenarnya. Kena instruksi ya. Nah, Mbak Farah kapan nih? Oh iya, sama. Jadi sama ya kayak bapaknya Mbak Nora.
bapak saya memang suka baca buku, jadi saya itu dari kecil memang sudah biasa lihat banyak koran di rumah, terus majalah Tempo, terus dulu bapak saya itu langganan koran itu nggak cuma satu, ada KR segala macam. Terus kalau pergi, kalau saya sebenarnya itu buku itu ya penikmat yang bahagia-bahagia aja gitu. Nah kalau mbak saya itu, jadi kalau misalnya bapak saya itu pergi ke Jakarta apa ke Jogja gitu ya, ada pertemuan gitu, kita berdua itu ditaruh di Gramedia terus ditinggal pergi. Nanti bapak saya datang 2-3 jam kemudian, cuma dititipin ke penjaganya gitu. Jadi ya terus sama Simbah juga, Mbah Mun itu kan sering putune itu sok sering baca ke gitu. Jadi dari situ meskipun nggak paham termotivasi ya biar cari tahu gitu ya. Misalkan bacakan, padahal kan mbahnya juga belum baca sendiri itu ya. Iya, sukanya bahasa keren. Berita apa? Kenapa gitu? Gitu. Jadi suka baca. Catatan, ibu-ibu sekarang sering pegang HP. Anaknya nanti ke depan pegang HP, tapi tergantung sih, tergantung HP kan tergantung kita ya mau dimanfaatkan kemana gitu ya. Karena di HP juga sekarang banyak buku, bisa pinjam di perpus juga. Cuman kalau saya siwer matanya, sakit matanya kalau capek kalau kelamaan. Tapi ya lewat HP juga bisa gratis ya. Iya, jadi e-book itu adalah musuh dari pedagang buku. Ini jalan-jalan pedagang buku. Terus ini kalau baca buku tuh Mbak Nora ini nggak ada genre buku tertentu nggak yang disukai gitu, apa yang apa gitu? Enggak sih, saya semua genre komik, apa semua genre tergantung kebutuhan. Tapi saya itu sebuah petualangan sih menelusuri seluruh genre. Enggak kita patok ke genre apa, misalnya khusus buku-buku agama enggak. Tapi semua keren ini. Jadi dari situ jadi tahu oh ini buku bergizi, oh ini enggak buku bergizi gitu. Nah, Mbak Farah apa nih yang paling? Oh, kalau saya sih pada dasarnya sukanya yang cerpen ya, jadi kayak kumcer terus novel gitu, komik. Iya, saya itu dulu penggemar Terelie waktu SMA awal kuliah. Korban Terelie apa ini Terelie ya? Fans Terelie. Iya, sampai segala macam tiap kali beli ada keluar novel baru pasti beli. Sekarang enggak, sekarang saya sudah tercerahkan. Sudah itu zaman dulu kita masih dulu ya. Muda masih lebih ya, kita masih hobi cerpen, hobi novel ya dulu. Iya. SMA ya, enggak iya. kuliah. Sekarang gitu. Iya, sekarang juga misalnya novel nih, Jadi kalau misalnya saudara saya itu lebih suka novel jenis novel pembunuhan nih Mbak Nura. Lalu ya kriminal amat ya, detektif kayak gitu ya. Gitu. Terus misalnya yang psikopat gitu ya. Terus ini psikologi ya. Terus nih adik saya lebih suka novel-novel yang kayak misalnya Ronggeng Buku Paruk gitu yang kritik sosialnya besar. Kalau saya tetap novel roman. Jadi itu yang menghibur dan tidak perlu banyak mikir. Yang romantis karena kita perempuan itu. Ya kalau nggak yang lucu-lucu gitu aja. Saya yang sedang suka berat. Suka baper kalau baca yang berat-berat itu. Misalnya apa Mbak, buku yang lucu-lucu gitu apa bisa ya? Kalau misalnya kumcer ya, saya paling favorit itu novel kumpulan cerpennya Gusmus yang lukisan kaligrafi. Luar biasa itu bukunya Gusmus itu, udah kritik sosialnya dapat, kemudian ringan, bahasanya sederhana dan bisa diterima. Itu teman-teman. Oke, kita sekarang mau review apa ini? Oh iya, kita sekarang mau review. Mulai review buku. Baik teman-teman, nih ya, ini ada buku rada berat sih. Halamannya juga berat. Ini karya Zaglum Nagar ini ya. Pakai bahasa Arab guys. Ini kalau di situ kebalik ya. Ini judulnya Min Ayatil Ijazil Ilmi Khalqul Insan, penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an Karim. Apa ini isinya nih? Isinya ini dia sebenarnya mengumpul beliau ini ahli ilmu ilmu biologi. Beliau ini beliau saintis ya. Dan beliau adalah ketua
ketua Persatuan Ijazul Ilmi di Mesir ya. Nah, beliau menggabungkan antara menguak di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat penciptaan manusia. Oh, di sini ada sebentar. satu ayat. Barangkali teman-teman tuh atau hadirin sekalian, ijazul ilmi itu apa sih gitu kan ya, udah judulnya bahasa Arab, ada ijazul ilmi. Iya, Apa ya bang? Kok lagi kemujizatan ya, kemujizatan Al-Quran yang muat tentang sains gitu lah. gitu. Nah ini tentang sains penciptaan manusia. Oh gitu. Iya, karena sebenarnya Al-Quran sendiri kan yang bukti-bukti ilmiahnya itu kan lebih banyak ya sebenarnya. Jadi teman-teman jangan salah kalau misalnya di Al-Quran itu misalnya dikira isinya cuma halal haram saja gitu. Justru bukti-bukti ilmiah tentang sains itu ada. Iya. Nah, jadi bukan cuma apa ya petunjuk hidup aja, bukan cuma hukum fikih aja, bukan cuma hukum Al-Quran. Bahkan kata Imam Ghazali itu dari 6.000 ayat itu 500 ayat itu yang mengandung sains kata beliau. Imam Ghazali ya. Iya, kalau menurut Pak Yudian itu lebih banyak ayat sainsnya gitu. Coba kita terfokus aja sama hukumnya gitu ya. Lebih nanti dipotong. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini Zaglul Nagar, tapi sayangnya beliau sudah meninggal. Ini karya beliau banyak juga tentang udah diterjemahkan juga banyak tentang sains-sains dalam hadis gitu. Nah, Jadi hadis juga ada sainsnya ya. Iya, kenapa kita kalau minum harus duduk, nggak boleh niup minuman panas itu gitu. Itu yang di karbodioksidanya itu ternyata sudah ada saudara-saudara di hadis. Dan itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini karya beliau, karya Dr. Zaglul Nagar. Nah, tapi beliau udah meninggal baru deket-deket ini lah tahun 2000-an. Gitu. Ini bukunya. Ini hack apa namanya Mbak? Kertasnya ini memang kertas apa sih? Kertas bagus ya? Kertas bagus. Jadi makanya tebel banget gitu loh, yang kayak majalah gitu. Ini ada berapa halaman ini Mbak? Bahasa Indonesia semua, bahasa Inggris semua, bahasa Arab semua ya guys. Ada tulisan Latin di belakang. Iya, ini referensinya. Ada referensinya itu dari barat sampai timur ada semua. Mantap ini. Sayangnya ya. Referensi Indonesia nggak masuk. Nanti saya berharap suatu saat kita punya referensi bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada sampai 576 halaman. Ini bagi bidan yang apa ya, yang jurusan yang ini abid gitu abid yang di kesehatan. Kesehatan itu bagus pakai ini. Kalau pas tafsir ayat silahkan itu. Nah, ini bahasa Arab sih. Nah, sebenarnya beliau itu hampir mengumpulkan ini sih Mbak, pendapat-pendapatnya para ahli tafsir, Ibnu Katsir, Fakhrul Razi gitulah. Nanti baru yang dihubungkan. Nah, nanti kalau sampai min dalalatil ilmiah li ayatil karim, nah ini baru beliau yang menguraikan yang baru menguraikan pendapat beliau. Jadi beliau ini sebelum mengulas ya, sebelum beliau menafsirkan itu beliau menampilkan pendapat mufasir terdahulu tentang gitu ayat-ayat itu. Sebelum itu juga kata perkatanya apa, makna turab misalnya apa dulu gitu dicari gitu. Baru nanti beliau menarik korelasi antara ayat dengan sains yang beliau kuasai. Ini bagus banget karena memang beliau juga ahli dalam sains gitu. Begitu guys. Jadi memang beliau ini ilmuwan gitu ya, ahli biologi, kemudian beliau menguasai ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian beliau juga mengetahui tafsiran mufasir terdahulu. Jadi ini mantap. Kalau misalnya dari buku ini Mbak Nura yang paling menarik apa? Kalau menurut Mbak Nur, jadi kan misalnya penciptaan manusia itu kan kita kenal dari tanah ya, terus dari apa lagi, debu, dari mani yang memancar ya. Beliau ini, saya pas awal itu jatuh cintanya itu beliau ini kan mematahkan pendapat bahwa ada dulu pendapat bahwa manusia itu lahir dari kromosomnya laki-laki aja. Ada yang berpendapat enggak, itu sel telur aja gitu. Tapi ternyata di Al-Qur'an itu beliau kuat nih mematahkan
pendapat. Terus yang mematahkan pendapat itu loh Mbak Darwin, itu manusia teori evolusi. Iya, beliau tidak gitu. termasuk tidak setuju teori itu, dan beliau ini Al-Qur'an nih beliau berpendapat bahwa manusia tercipta dari sel laki-laki dan sel perempuan, gitu aja. Ada kerjasama, bukan salah satunya. Nah, beliau mendukung mendukung teori itu. Kemudian dia telaah di Al-Qur'an, nah dia menemukan itu ternyata dari dua-duanya. Jadi ada peran laki-laki dan perempuan dalam penciptaan kita semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dulu kan kenalnya misalnya di daerah saya atau di daerah tetangga saya gitu. Jadi biasanya itu bapak-bapak itu menyalahkan misalnya istri tidak mengandung, atau misalnya yang dilahirkan anak cacat, atau pengennya anak perempuan yang lain laki-laki. Biasanya kalau tradisi itu pengennya kan anak laki-laki begitu ya, sebagai penerus. Kemudian yang lahir perempuan aja, biasanya perempuan yang disalahkan. Ini dibantah ya oleh tapi ini yang menarik misalnya bantahan terhadap teori Darwin gitu ya, teori evolusi begitulah. Karena banyak simpang siur. Yang salah mana? Karena misalnya sependek pengetahuan saya, pendek sekali karena pengetahuan saya. Itu kalau manusia berevolusi itu kan misalnya dari sel kemudian berubah jadi dari satu sel berkembang biak memecah belah, kemudian menjadi banyak, menjadi telinga, menjadi hidung, menjadi manusia utuh. Itu kan berproses. Berevolusi namanya gitu. Oh, gitu. Namanya maksudnya itu evolusi juga ya? Jadi bahasa Arabnya apa ya? Harus buka kan maksudnya kalau mau ya maksudnya karena maksudnya kalau misalnya karena kadang ada simpang siur ya teori evolusinya Darwin itu. Saya sih belum pernah baca utuh yang pasti yang itu loh Mbak, yang dia tidak mana berasal dari kera. Yang kera gitu ya. Yang dari kera itu gitu. Ya karena itu juga penelitian ya kan. Iya sih. Gitu. Sementara yang terbaru kemarin saya baca juga jadi antara manusia purba dengan manusianya Nabi Adam itu memang berbeda gitu. Kalau kita kan manusia Nabi Adam. Kita cucunya Nabi loh ya. Iya, bukan manusia purba. Ya kurang lebih begitu, tapi itu sependek pengetahuan saya yang sangat pendek. Terus apa lagi ini Mbak? Terus jadi kalau lagi ya, jadi kalau misalnya ini yang sering mengganggu saya karena banyak yang bertanya misalnya. Pertanyaannya ini penting nih. Terus karena banyak yang bertanya misalnya manusia diciptakan dari perempuan diciptakan dari rusuk sebelah kiri itu. Kan ada hadisnya ya. Wah ini harus baca lagi karena untuk itu pertanyaannya saya belum bisa jawab ini. Iya tapi ada ya di buku ya. Saya ini terus terang belum baca semuanya. Belum baca semuanya karena memang harus buka kamus gitu kan ya. Oh iya. Berat ini berat lahir batin ini. Jadi berat. Ini sudah timbangannya berat ya. Berat lahir batin kalau ini saudara-saudara. Tapi ini pasti bagus sekali karena bukunya dari ini ya Mbak. Ini memang beliau dari Mesir ini. Ini beliau juga mengisyaratkan ini di pembukaan. Jadi di Al-Qur'an itu ya kan ada 831 ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Banyak ya. 830 ayat. Ternyata kita ini ya dibahas sering sekali dibahas. Sering kali dibahas Al-Qur'an. Sangat istimewa. Iya itu. Nah, itu ada macam-macam tuh, ada namanya Al-Ins, ada kita disebut Anas, ada Bashar itu kan. Nah, itu ada nanti. Bani Adam, ada Rojul, ada Mar'un, ada Imro'ah, ada Anisa, bahkan ada Aniswah itu. Aniswah. Apa itu Aniswah? Niswah perempuan. Nisa perempuan. Ada an-nafs jiwa. Jadi manusia disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada an-nafs jiwa, kemudian an-nisa sama an-niswah ya. Itu ada 59 ayat coba. Kemudian disebut juga imro'atun perempuan itu 26 ayat. Kita disebut 26 kali ya, untuk perempuan yang imro'ah. Udah ada mar'un orang itu disebut 11 kali. 11 kali ya. Maaf bukan 11 ayat, 11 kali. Kemudian rojulun itu disebut sebanyak 57 kali.
Kemudian Bani Adam ini disebut 25 kali. Kemudian Bashar ini disebut sebanyak 37 kali. Anas ini nah paling banyak manusia ini 241 kali manusia. Berarti ini penulisnya. Jadi kan kalau mau beli misalnya ada pembaca yang pengen baca kan atau ada yang mau penelitian tentang manusia. Wah ini dulu saya belinya di pameran buku pas di Mesir Mbak. Mungkin sekarang bisa ini ya Shopee atau apa atau nanti di browsing aja. Nanti diusahakan dicarikan. Tapi sekarang ini ada PDF-nya Mbak. Wah gratis itu. Musuh jual buku. Nah ini oke. Ini dia bukunya. Selamat siapa yang mau nikmati. Oke, lanjut selanjutnya. Oh iya. Mbak Farah mau review ini books. Ini. Judulnya adalah dilamain bisa. Nah, keajaiban dalam tubuh manusia. Ya. Oke. Kuali ya, Mbak. Jadi gini kuali, Mbak. Iya, kuali. Keajaiban dalam tubuh manusia. Wow. Jadi kalau tadi ini kan penciptaan manusia ya. Kalau ini keajaiban yang ada dalam tubuh kita, Masya Allah. Ini oleh Dr. Albert M. Hutapea, Indonesia. Dan ini Bilughatil Indonesia. Jadi tidak terlalu berat. Tapi kalau saya itu masih mikir loh, Mbak. Iya. Biasanya masih mikir IPA, ya kan? anak IPA. Tapi kalau buku ini itu meskipun sampean masih SMP, kemudian anak IPS atau ibu rumah tangga, baca buku ini tuh nggak jelimet karena bahasanya itu nggak pakai bahasa rumit, bukan bahasa Latin itu ya. Ada istilah, tapi penjelasannya itu mudah sekali, sederhana banget. Jadi ini bukunya ada berapa halaman ya? Bukunya itu ini saya beli yang cetakan kedua 2005. Sudah lama ya. Ini berapa halaman? Banyak lah ya. Ini bukunya itu diurut ya jadi keajaiban kulit misalnya, kemudian rambut, kemudian tulang. Jadi yang indera kelima itu? Iya, enggak sekedar itu. Banyak ya. Mata ada, terus otak ada, sel ada, terus hati, jantung. Daftar isinya nih, daftar isinya. Oh iya, daftar isinya. Jadi ada. Daftar isinya adalah apakah bisa dibaca? Oh, ternyata jadi ada sel, otak, mata, telinga, tulang belakang, tulang, jantung, sistem peredaran darah dan lain-lain. Ini bagus ya biar kita tahu untuk jaga kesehatan. Jadi, terus ini gini ya prosesnya gini. Jadi semakin sayang kepada tubuh kita, kemudian semakin sadar bahwa Tuhan itu Masya Allah. Wow, luar biasa. Jadi manusia itu diciptakan sangat rumit, sangat jelimet, sangat indah gitu. Misalnya ini rahim kita ya. Perempuan. Iya Mbak, anak saya tanya, Hamzat, kenapa sih perempuan punya rahim kalau cowok enggak? Aku jawabnya begini. Kalau itu sudah takdir ya. Itu sudah ini ya. Rahim itu apa sih, Mi? Aduh, buka-buka. Baca ini ya. Kalau itu enggak ya. Kalau itu kayaknya pertanyaan itu dijawab di buku-buku parenting ya. Kalau ini kan lebih ke informasi. Jadi misalnya gini. Ya. Jadi misalnya saya punya anak perempuan, Mbak Nura punya anak perempuan. Nah, ketika anak perempuan kita, misalnya anak saya sudah head nanti, itu berarti saya sudah mempersiapkan diri menjadi nenek. Jadi ketika anak perempuan kita itu sudah head, berarti sebenarnya kita sudah punya nenek meskipun anak perempuan kita belum menikah. Iya kan? Kenapa itu, Mbak? Itu karena ketika perempuan sudah head, itu dia sudah mempunyai rahim dan sudah punya sel telur gitu kalau saya nggak salah ingat ya. Karena ada sel telur, jadi kita itu berarti sudah generasi ya. Iya, sudah siap-siap jadi nenek. Sudah. Sebenarnya saya sudah punya nenek. Saya belum head. Udah punya cucu ya. Itu terus misalnya rambut. Jadi di sini kan
dibahas rambut kenapa itu hitam, kemudian berapa panjangnya begitu ya, kemudian yang rambut keriting macam-macam berapa gitu. jumlahnya Ya gitu. Jadi rambut. misalnya perempuan Asia, kemudian perempuan Kaukasia atau apa gitu ya, perempuan Asia itu Eropa gitu ya. ternyata cenderung punya rambut yang lebih tebal dibanding perempuan. Berarti jumlahnya juga bukan perempuan ya, manusia. Iya, ada. Jumlahnya lebih banyak berarti. Berarti itu penelitiannya apa, menghitung rambut ya? Nah itu matematis kayaknya bisa sih ya, tapi saya nggak. Yang menarik dari ini itu gini, jadi Tuhan itu kan sudah menciptakan tubuh kita itu kan ya untuk jaga. Ya, jadi kalau biar rambut itu bersih itu kan disampoin gitu ya. Jadi sebenarnya sampo itu tidak terlalu penting gitu, karena sebenarnya rambut itu punya punya perangkat sendiri untuk membersihkan gitu ya. Gitu. Jadi di sini itu sampoan nggak apa-apa ya? nggak sampoan di sini tuh ada perempuan yang rela sekitar 3 bulan dia jadi kelinci percobaan, nggak pernah keramas gitu, nggak pernah keramas pakai sampo. Wow. Jadi cuman sekali keramas pakai air hangat gitu. Oh, pakainya air hangat. Tapi yang penting dicuci gitu ya, tapi nggak sering gitu, cuman seminggu paling 2 kali gitu ya. Lah terus itu pada minggu-minggu pertama itu nggak apa-apa, tapi minggu ke-5 ke sana itu rambutnya doel-doel. Jadi nggak bisa doel itu maksud bodet gitu. Tapi setelah masuk akhir 2 bulan itu rambutnya itu jadi bagus. Nggak ketombean. Dan aku sudah pernah praktek. Saya sudah 3 bulan. Tapi saya nggak nyampe 3 bulan. Jadi memang waktu itu rambutnya memang jadi berminyak sekali, tapi ketombe saya itu hilang, kemudian rambutnya itu rontok itu hilang. Wah, pengalaman iya, karena saya akhirnya praktek kata Pak Hutape ya. Terus memang tidak bisa kalau pakai sampo kan rambutnya jadi ringan begitu ya. Ini memang tidak dia ringan. perlu proses dulu ya. Dulu Iya, gitu ya. beberapa yang bulan-bulan awal itu masya Allah. Terus disisir bisa, bisa. Dan memang ketombe itu nggak ada sama sekali. Habis itu nggak ada sama sekali. Saya cuma keramas pakai air dingin, pakai air hangat paling seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, nggak pakai sampo sama sekali. Padahal kalau di sini itu udaranya kan dingin, sering ketombean. Berarti mungkin kita coba biar lahir ketombe. 3 bulan nggak usah sampoan, nggak pakai sampo, berarti biasa aja. Padahal sealami. Padahal mindset kita itu kalau nggak pakai sampo itu rambutnya jadi kucel, kotor. Katanya kan bakteri banyak di rambut juga. Iya, justru rambut saya itu padahal saya nyoba itu kan udah selesai kuliah ya, udah kuliah hampir lulus itu rambutnya kayak tebel waktu kayak zaman SD. Terus ketombe yang jelas ketombe itu bersih. Nah sebelumnya itu rambutnya rusak enggak? Maksudnya rontok? Enggak sih, kalau rusak sih enggak, ketombean terus nyoba itu ternyata enggak ketombean. Itu juga pada pergi. Santri-santri yang kayak ya, coba ya eksperimen, gak usah pakai sampo 3 bulan. Gak usah sampo, gak usah sampo, tapi tetap keramas ya, keramas pakai air dingin atau air hangat. Oke. Terus saya juga pokoknya bagus. Terus ada lagi yang menarik itu banyak sih sebenarnya yang menarik. Jadi misalnya mata